Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Masyarul muslimin jamaah salat Isya yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Sehubungan dengan saat ini kita sudah di tanggal 13 Ramadan, di mana di bulan Ramadan ada satu momen, yaitu tanggal 17, momen nuzul Quran atau turunnya Al-Quranul Karim. Maka di sini akan kami sampaikan sedikit keterangan tentang bagaimana hukum sebenarnya mengadakan peringatan nuzul Quran secara khusus dan hari-hari besar Islam secara umum. Di sini keterangannya kami singkat karena waktu yang sebenarnya kami bisa menjelaskan lebih detail dan lebih panjang, tapi mengingat waktu kita persingkat saja. Pertama, masalah peringatan hari besar Islam termasuk peringatan nuzul Quran itu min jinsil adat, termasuk perkara yang berkaitan dengan adat atau tradisi. Bukan termasuk ibadah, tapi termasuk adat. Oleh karena itu tidak akan kita dapatkan dalam Al-Quran ataupun Al-Hadits keterangan, maksudnya perintah ibadah nuzul Quran itu tidak ada. Dalam Al-Quran perintah nuzul Quran, perintah nuzul Quran dalam hadis juga tidak ada, karena itu termasuk adat ataupun tradisi. Hal ini dinyatakan dalam kitab Al-Anwar Al-Bahiyah halaman 7. Di sini disebutkan, jadi maksudnya di sini supaya untuk menyampaikan ini bukan pendapat saya, tapi kita hanya merujuk kepada para ulama. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala faqad jaratil 'adatu an nastami'a li ihya'i jumlatin minal munasabati tarikhiyah kal maulidin nabawi wa dzikral isra'i wal mi'raji wa laitatil nisfi min sya'ban wal hijratin nabawiyyati wa dzikra nuzulil Quran wa dzikra ghazwati Badr wa fi i'tibarina anna hadzal amra 'adiyun la silata lahu bi tasyri'il hukmi fala yusahu bi annahu masyru'un aw sunnatun kama annahu laysa mu'aridan li aslin min usuliddin. Yang artinya telah berlangsung adat, tradisi, kebiasaan kami untuk menghidupkan, memperingati sejumlah munasabah, sejumlah momen-momen tarikhiyah, momen-momen yang berhubungan dengan tarikh, seperti Maulid Nabi, seperti peringatan Isra wal Mi'raj, peringatan malam nisf min Sya'ban, peringatan hijrah Nabawi, peringatan nuzul Quran, peringatan peperangan Badr dan lain sebagainya. Termasuk dalam hal ini peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia. 17 Agustus itu hari peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Itu termasuk adat. Di sini bahkan, dan dalam pandangan kami anna hadzal amra adiyun, semua itu merupakan perkara adat tradisi, la silata lahu bitasyri'il hukmi, yang hal itu tidak ada hubungannya dengan pensyariatan hukum, tidak ada hubungannya dengan ibadah. Seperti peringatan 17 Agustus, yaitu tidak ada Quran hadisnya, karena memang itu cuma adat tradisi. Hukumnya bagaimana? Hukumnya adalah sebagaimana yang akan kita sebutkan di poin 2. Tapi di sini kita akan menyampaikan sebagaimana nukilan tadi, itu adalah perkara adat, perkara tradisi, maka tidak pula bisa disifati bahwa hal itu sunnah. Kita nggak mensifati sunnah juga secara asal ya, dan juga harus kita katakan itu juga tidak bertentangan dengan aslun min usuliddin, termasuk tidak bertentangan dengan pokok dari pokok-pokok agama kita.
Peringatan nuzul Quran atau yang misalnya isinya apa? Coba kita lihat. Pertama masalah adat ya. Itu min jinsil adah ataupun tradisi saja. Adat. Kaidahnya kalau masuk masalah adat itu al aslu fil adati al ibahah. Asal hukum adat itu boleh. Ronda peringatan 17 Agustus atau mungkin adat apa lagi di sini saya kurang paham. Gotong royong itu adat. Adat itu hukum asalnya boleh. Kalau sesuatu yang hukum asalnya boleh, jangan ditanya dalilnya mana, karena sudah boleh. Dalil itu hanya untuk sesuatu yang asalnya tidak boleh, dibolehkan dengan dalil. Nah, itu tepat. Main futsal itu hukumnya apa? Hukum asalnya boleh karena itu masalah duniawi, masalah adat. Jangan ditanya dalil futsal itu apa. Contoh dari Nabi futsal itu apa? Tidak ada. Jadi dalil itu adalah khusus untuk sesuatu yang hukum asalnya tidak boleh. Kalau yang hukum asalnya sudah boleh itu tidak perlu dalil. Sudah boleh kok masih minta dalil. Atau contoh dari Nabi Muhammad SAW. Seperti kalau saya ditanya peringatan 17 Agustus setiap tahun yang diperingati di negara Republik Indonesia yang kita cinta ini apa hukumnya? Hukumnya hukum asalnya boleh. Karena itu min jinsil adat, termasuk adat. Tapi kalau ada jamaah yang berani mengharamkan ya silahkan. Kalau saya tidak, ya. Kalau saya tidak. Ini berarti kita kembali ya bahwasanya hukum asal peringatan itu boleh karena termasuk adat. Kalau termasuk adat hukumnya boleh, tidak perlu dalil karena sudah boleh dan tidak perlu contoh dari Nabi Muhammad SAW. Oh sudah boleh kok masih harus contoh dari Nabi, karena tidak semua harus dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak melakukan satu hal itu tidak mesti menunjukkan itu haram. Coba perhatikan kaidahnya, itu sepakati oleh semua ulama, itu sepakat. Tarkun Nabi SAW fi'lan minal af'al la yadullu ala tahrimih. Meninggalkannya Nabi Muhammad SAW satu perbuatan itu tidak menunjukkan perbuatan itu haram. Kalau Nabi tidak pernah memperingati hari kemerdekaan negara Madinah, bukan berarti memperingati kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus itu kemudian haram. Enggak. Ya, karena kalau Nabi tidak melakukan sesuatu itu belum tentu haram. Itu disepakati ulama ya. Kemudian yang berikutnya, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala dan berbahagia dengan nikmat-nikmat tersebut. Seperti dalam Al-Qur'an dalam surah Ibrahim ayat 5. Disebutkan di situ a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa dzakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Dan hendaklah mereka mengingat-ingat bi ayyamillah. Ayyamillah itu diterjemahkan oleh para ulama, ditafsirkan adalah dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hal yang seperti itu terdapat tanda-tanda bagi setiap orang yang sangat bersabar dan sangat bersyukur. Kita itu diperintahkan untuk banyak mengingat-ingat nikmat Allah kepada kita. Nah, turunnya Al-Qur'an ke muka bumi ini sebagai petunjuk kita, sebagai petunjuk hidup kita, sehingga kita bisa mengetahui jalan yang benar dan salah, jalan yang mengarah kepada surga dan neraka. Itu sebuah nikmat yang sangat besar sekali. Berarti kita termasuk upaya untuk mengingat-ingat itu dalam bentuk kegiatan nuzulul Quran. Ini kalau dalil secara umum. Kemudian dalam hadis dan dalam ayat lain kita diperintahkan untuk berbahagia dengan kenikmatan Allah. Salah satu bentuknya nuzulul Quran, turunnya Al-Quran ke muka bumi ini.
lewat perantara Nabi kita baginda Rasul Muhammad SAW dalam surah Yunus ayat 58. Allah Ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan wahai Muhammad SAW, dengan keutamaan Allah dan rahmatnya, dengan hal itu hendaklah kalian berbahagia, karena itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Sekarang kita lihat peringatan nuzul Quran itu isinya apa. Kalau yang saya tahu ya, gambaran umumnya itu biasanya pembukaan. Kalau nggak pembukaan, terus nanti ada pembacaan kalam ilahi, maksudnya Al-Quran Karim. Terus biasanya setelah itu tausiah, nasihat. Setelah itu doa. Ya kan? Begitu kan? Kurang lebih begitu ya. Di sini juga ya. Sama. Ini yang jelek yang mana coba? Pembukaan, pembacaan Al-Quran, tausiah dan doa. Yang jelek yang mana? Ada enggak? Enggak ada. Semua ini amal soleh, kebaikan yang Allah perintahkan, kecuali peringatan nuzul Quran yang di dalamnya ada kemaksiatan. Umpamanya peringatan nuzul Quran tapi undang musik koplo umpamanya itu, atau yang pakai organ itu, organ tunggal umpamanya. Kemudian ada perempuan yang joget di situ, ya, pakaian seksi umpamanya. Wah, ini sepakat ulama haram. Kalau seperti ini haram hukumnya, sepakat ulama haram. Tapi saat tidak ada perkara maksiat dan cuma 4 hal yang kita sebutkan tadi, maka itu sesuatu yang baik. Secara umum telah dikandung oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fiman indah." Tidaklah satu kaum berkumpul, ya kan, nuzulul Quran kumpul kan, kita berkumpul di salah satu fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitaballah, ada yang membaca kitab Allah. Oke, masuk di sini. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka mempelajari itu, tausiah kan, menyampaikan kalamullah, tafsirnya, hukum-hukumnya, makna-maknanya. Maka kata Rasul, illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun ketenangan kepada mereka, kemudian kasih sayang Allah akan meliputi mereka, dan mereka akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikatnya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih kesimpulannya adalah seperti itu. Pada hakikatnya peringatan nuzul Quran dan peringatan hari-hari besar Islam yang lain itu adalah sesuatu yang minimal mubah. Mubah itu apa artinya? Boleh. Minimal mubah. Boleh. Kalau isinya bagus, isinya memberikan manfaat kepada kaum muslimin, maka bisa naik mustahab, dianjurkan. Dan kaidahnya sudah kita buat tadi, penjelasannya sudah kita sampaikan, dalil-dalil umumnya sudah juga kita sampaikan. Terus Ustadz, katanya kan umat Islam itu hari rayanya cuma 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Kok kita nambah hari raya? Misalkan kita jawab, ini bukan hari raya, ya. Perayaan hari raya itu beda dengan peringatan, ya, itu berbeda. Jadi hari rayanya tetap 2. Kalau peringatan itu bukan hari raya. Kalau hari raya itu ada sholatnya, ya kan, ada takbirannya, ada sholatnya, ada khutbahnya. Itu Id namanya. Idul Fitri, Idul Adha mesti ada sholatnya, ada khutbahnya juga kan. Seperti itu. Tata cara sholatnya pun seperti ini, niatnya seperti ini. Jadi kita tidak menambah hari raya umat Islam, tetap 2, yang tahunan,
Yang mingguan satu hari Jumat. Kalau yang nuzulul Quran seperti itu adalah peringatan untuk mengingat-ingat hal tersebut. Dan perlu dipahami jemaah sekalian, untuk mengambisikan masyarakat kaum muslimin yang awam ya, itu sangat sulit. Mereka itu nggak bisa kemudian diajak nyantri, belajar khusus intensif, tiap hari belajar untuk menggali Quran, untuk dekat dengan Quran. Yang momen-momen seperti ini merupakan celah yang kita manfaatkan untuk umat Islam yang biasanya di pasar-pasar, di terminal, di laut, di ladang-ladang itu untuk mengingat Quran, momen dekat kepada kitabullah itu di momen-momen seperti itu. Kan lumayan setahun sekali. Nanti bisa ditambah setelah itu dengan pendekatan-pendekatan yang lainnya. Dan hal ini bisa dirujuk juga di fatwa dari Majelis Ulama Indonesia MUI, atau lewat juga bisa di SN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dan saya sarankan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk hal-hal yang seperti ini berkaitan dengan hajat orang banyak, berkaitan dengan hukum orang banyak, itu sebaiknya kita merujuk kepada lembaga fatwa yang legal, yang punya kapasitas untuk itu. Yaitu kalau di Indonesia itu hendaklah kita banyak-banyak merujuk kepada Majelis Ulama Indonesia. Karena saya kenal ya, saya punya teman-teman di MUI pusat, beberapa dokter saya punya kenalan di sana. Artinya lembaga fatwa kolektif ini diakui akan fatwa-fatwanya, keilmuannya, dan pakar-pakarnya, sehingga nanti untuk mengurangi kegaduhan yang ada di tengah masyarakat. Kalau masing-masing kita begini, nanti gaduh masyarakat. Malah kita nggak bisa mengambil manfaat sebaik-baiknya dari hal tersebut. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk hal ini. Semoga ini menjadi tambahan wawasan bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan seluruh urusan kita dan menjadikan kita untuk semakin dekat kepada Al-Qur'an Al-Karim. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.